ringan, yang sedang, yang berat, Bapak tuh. Iya. Oke? Terima kasih banyak. Nanti kalau minta bisa tuh jadi ribut gara-gara uang. Iya. Tapi orang sini baik-baik. Iya, kami. Urusan uang orang sini. Iya. Ya Bapak. Tapi kenapa Bapak jadi melamun? Tapi Bapak baru pertama kali bawa duit. Di sini wajahnya ada Muslim, ada Katolik, ada Buddha, ada Kristen, ada calon istri saya. Mari Bapak. Ya, terima kasih ya. Ini dananya dari Bank Jabar Peduli, Jawa Barat. Kedatangan Kang Deddy Mulyadi di NTT itu bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi toleransi yang menjadi representasi wajah Indonesia yang berbasis pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Pasalnya, Kang Deddy Mulyadi atau karena pasalnya, Kang Deddy Mulyadi tidur di rumah uskup Hotel Bintang 8 cenah. Bisa bae Bapak aingnya. KDM yang merupakan seorang muslim tidur di rumah uskup. Coba. Ini kan menandakan kemanusiaan yang memang berbasis pada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana itu menjadi dasar atau asas negara kita, atau negara Indonesia, atau negara Republik Indonesia, atau negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya. Coba kita lihat saja ke lapangan dan beberapa hal yang menarik yang bisa teman-teman saksikan di sini. Silakan. Perbaikan rumah. Yang ringan, yang sedang, yang berat, Bapak tuh. Iya. Oke? Terima kasih banyak. Nanti kalau minta bisa tuh jadi ribut gara-gara uang. Iya. Tapi orang sini baik-baik. Iya, kami. Urusan uang orang sini. Ya Bapak. Tapi kenapa Bapak jadi melamun? Tapi Bapak baru pertama kali bawa duit. Di sini wajahnya ada Muslim, ada Katolik, ada Buddha, ada Kristen, ada calon istri saya. Mari Bapak. Ya, terima kasih ya. Ini dananya dari Bank Jabar Peduli, Jawa Barat. Sengaja dilihatin begini dan sengaja ditayangkan agar tidak jadi fitnah, ya kan? Ada buktinya, ada video, agar tadi jadi nanti kadang-kadang kalau seperti ini kasihan kepala desa, kadang-kadang jadi korban fitnah kalau begini ya Bu ya, kan? Nama ibunya dicantumkan. Jadi Bapak di sini semua kalau gempanya sudah mereda bisa bangun rumah lagi, kerja lagi. Kalau mie pasti banyak yang kirim, beras bisa dibeli lah. Tapi kalau rumah susah dibangun. Betul tidak? Terima kasih banyak Bapak. Ya. Sudah kan? Desanya kita bantu 20 juta juga perbaikan. Sudah, Ibu Sekdes. Terima kasih. Terima kasih ya, kita mau jalan lagi. Siapa namanya? Maimunah. Saudara saya ada namanya Maisaro.
Dia gigi jatuh memang Saudara, ini kan Maimunah. Saudara saya Maesaro. Tetangga saya Moemane. Saya punya anak-anak jabat juga Bapak. Di mana anaknya? Dia Kelly Barbaros. Oh, saya Jawa Barat, bukan Jawa Timur. Kenal sama saya tidak? Benar, Pak. Benar. Benar sekali. Kenalin. Haji Udin. Oke. Terima kasih everyone. Kita mau pergi. Kami doain semoga tiba Semoga rumahnya bisa bahagia bersama keluarga. Rezekinya tambah banyak. Hidupnya bahagia. Udah dapat? Bapak tidak ada. Oh, bapaknya kemana? Bapak suruh mati, tapi Bapak suruh langsung di rumah saya. Oh iya, terima kasih sama saya. Ibu rumahnya ini? Oh, ibu rumahnya yang ini ya? Ibu rumahnya ini yang roboh. Nah sekarang ibu sudah bisa, kalau nanti gempanya udah selesai, malah bisa dibangun sampai ke atas, diganti lagi ya. Terima kasih ya, sehat selalu, sampai ketemu ya. Badai pasti berlalu. Asal mana? Momere. Terima kasih, sehat selalu ya. Nuhun. Hadirnya. Iya. Bapak siapa? Ya gubernur konten betul. Gubernur konten. Bagaimana? Sayembara penangkapan begal. Oh sudah banyak yang ketangkap. Nyampe. Bapak suka lihat konten apa? Itu di TV itu. Hah? Suka lihat konten apa? Untuk lembu tua. Terima kasih, terima kasih. Anjay Pak Dedi. Ada yang dirawat di rumah sakit. BJB Peduli sudah memberikan bantuan untuk perbaikan rumah senilai satu rumahnya 20 juta. Ini hanya kebetulan saja lewat dan rumahnya tidak terlalu banyak sehingga kami bisa. Marcelin. Oke, namanya? Nomor HP-nya. Nah udah, nanti dicek nomor HP-nya, nanti kosnya dibayarin. Ya ibu nggak usah kirim uang kos 3 tahun ke depan. Ya? Wow, terima kasih. Ibu fokus layanin kesehatan, plus layanin suami. Pak, kasih. Oke. HI. Udah, minta nomor HP-nya. Manggarai Timur, Pak. Manggarai Timur, Pak. Dari sini ke Manggarai Timur berapa? 4 jam. 4 jam, Pak. Ada mobil? Ada, Pak. Bisa, Pak. Bisa ke Manggarai Timur? Bisa, Pak. Ada 4 jam. Mobilnya sudah ada? Sudah ada, Pak. Oke. Sudah ada. Tapi satu, Pak. Paling parah itu? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau belanjanya di mana? Di Rute, Pak. Dari sini ke Rute berapa jam? 3 jam. 3 jam. Ke Manggarai Timur? Ke Manggarai Timur ke Reoda itu kurang lebih 1,5 jam. Oke, berarti butuh waktu 4,5 jam. Kita langsung jalan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bayangkan satu kakak aja cuman kebagian 2 bungkus mie, 1 butir telur, dan 3 cangkir gelas. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di tempat tertinggi salah satu tenda pengungsian mandiri warga yang berada di Pota. Di sini posisinya berada di Kampung Solokua, berada di ketinggian. Tadi pagi sempat merasakan gempa dan akhirnya warga membuat ulang tenda pengungsiannya. Jadi di sini juga cuma mendapatkan bantuan sedikit. Bayangkan satu kakak aja cuman kebagian 2 bungkus mie, 1 butir telur, dan 3 cangkir gelas. Ini sangat memprihatinkan teman-teman. Di sini juga mengalami kelangkaan sembako. Adapun kios cuma 1 yang buka, itu pun sudah mulai kehabisan. Stok BBM kemudian juga langka. Jadi warga ini di sini mobilitasnya susah dan juga akhirnya susah untuk membeli barang karena barangnya tidak ada. Kalaupun ada, mereka harus belanjanya ke Mbai, dimana itu pusat gempa dan jaraknya dari sini itu 3 jam. Tapi kalau dengan keadaan seperti ini, ada beberapa jalan yang rusak di sana, itu bisa sampai 4 jam. Saya mengajak teman-teman semua untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di NTT ini agar mendapatkan kebutuhan pokok yang layak dan kita bisa membantu mereka pulih dari dampak gempa ini. Silakan antum salurkan donasi terbaik antum di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Makanan saja Pak, dia perhatikan kita punya makanan. Dari pagi Pak belum dapat makan sampai malam ini. Untung ada warung terbuka, kita ada uang sedikit baru beli nasi
kuning. Bukan lagi gempa mau kasih mati kita ini, makanan sudah ini. Pemerintah mana komunikasi yang tidak ada yang terbuka ini? Minyak angin ada. Untuk mengingat itu lagi kita trauma, masih trauma sampai sekarang. Masih ada rasa takut-takut. Mudah-mudahan ada bantuan makanan, minuman, sama selimut. Kalau bisa juga obat-obatan juga bisa untuk anak-anak. Tidak ada korban dari bencana oleh kami juga sudah ada dukungan dari Dio juga dan Anasita dan semua jajaran ya. Kami sudah putuskan juga di Kupang posko penanganan. Saya pikir sekarang ini adalah bagaimana tim SAR itu mereka bisa membantu penanganan korban yang masih terjebak di bangunan, kemudian memastikan bahwa makan minum dari seluruh korban yang hari ini mereka mengungsi karena memang rumahnya tidak bisa dipakai, itu harus bisa makan minum dengan baik. Kami hadir untuk bisa memastikan bahwa penanganan bencana berjalan dengan baik, dan apabila ada kekurangan 1-2 hal, nanti akan kami koordinasikan segala untuk bisa dilakukan perbantuan dengan cepat. Sebentar lagi kami juga akan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk juga mendapatkan arahan dan juga dukungan dari pemerintah pusat terkait dengan penanganan bantuan untuk semua bencana gempa se-Flores ini. Nah, berikutnya soal Bapak Aing KDM yang menyiapkan alokasi 4 miliar untuk NTT. Mantap. Aing kan? Play. Ini kita sudah rapat untuk membahas rencana pengiriman bantuan ke Nusa Tenggara Timur. Alhamdulillah, dari keriduan para peserta rapat yang hadir, sudah terkumpul alokasi sebesar 4 miliar untuk segera dibawa ke NTT. Dan ini Ketua BPBD, Kepala BPBD, membawa pasukannya nanti berangkat lebih dulu sebanyak 10 orang, 20 orang. Dan full, dompetnya penuh. Ya, ini dompetnya penuh. Jangan sampai memberangkatin relawan ke sana, dompetnya kosong. Jangankan menolong, malah tiap hari keleleran cari untuk biaya makan, nggak boleh. Itu dia, Mang. Itulah mantapnya Bapak Aing. Gercep. Iya dong, kebanyakan birokrasi lah. Iya, nggak bakal lama. Di situ tulis rapatnya pun katanya cuma 20 menit. Menghasilkan 4 miliar untuk NTT. Mantap. Nah, pasti nanti ada yang nyinyir nih. Apain katanya nggak bantu daerah lain kalau daerah sendiri masih banyak yang susah. Kan gitu. Nggak bakal, Maywan. Oh, nggak bakal ada yang nyinyirin. Maksudnya nggak bakal didengerin. Lanjut terus Bapak Aing mah. Oh, kirain nggak ada yang nyinyirin. Ya iya tuh, yang kayak gitu pasti ada aja. Setiap ya Bapak Aing mau ke mana-mana gitu, mau ke Papua kayak ke Sumatera, waktu itu ke Padang, ke Aceh, ke Bali, kemanapun gitu, ke Jogja. Walaupun udah jelas dalam rangka apa gitu ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah misalnya, tetap dianggapnya jelek. Iya. Apalagi kalau misalnya Bapak Aing ke luar negeri, holiday gitu. Wah, itu mah para striker senang banget atuh, jadi punya bahan mereka. Pejabat yang keluar mau ke luar negeri holiday, anteng-anteng aja. Kenapa giliran Bapak Aing istilahnya mengunjungi saudara kita sesama bangsa Indonesia yang kena musibah, malah di goreng, dijele, salah Bapak Aing di mata mereka mah. Iya, contohnya yang waktu kejadian Sumatera itu mah. Iya, pokoknya semakin Bapak Aing dijele, semakin dijelek-jelekin, semakin digoreng, semakin matang. Barangkali tahu yang paling parah di mana bencana di NTT? Apa? Mana? Manggarai Timur
Manggarai Timur. Dari sini ke Manggarai Timur berapa? 4 jam. Ada mobil? Ada. Bisa Pak. Bisa ke Manggarai Timur? Bisa Pak. Ada 4 jam. Ini sudah ada. Sudah ada Pak. Oke. Paling parah itu. Iya Pak. Kalau belanjanya di mana? Di rute Pak. Rute yang paling singkat belanja. Dari sini ke rute berapa jam? 3 jam. 3 jam. Ke Manggarai Timur? Ke Manggarai Timur Kereonya itu kurang lebih 1,5 jam. Oke, berarti butuh waktu 4,5 jam. 4,5 jam. Kita langsung jalan. Oke, siap Pak. Oke. Ke Manggarai Timur. Pemerintah buka donasi bencana NTT di acara publik. Netizen berkata, lalu pajak buat apa? Pajak buat apa? Pokoknya ada. Kegunaan pajak itu untuk apa? Pokoknya ada. Sekarang kalau pemerintah buka donasi, yang mau donasi kasih. Kalau nggak mau donasi atau nggak mau donasinya lewat pemerintah, coba cari jalur lain. Kalau kalian pertanyakan soal pajak, uang pajak itu kemana? Pokoknya ada. NTT berduka, elit berpesta di hari kemerdekaan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Itu yang nulis-nulis NTT berduka, elit berpesta, itu punya masalah hidup apa sih? Singkat saja, lu maunya gimana? Upacaranya dibatalin? Hah? Dari tahun ke tahun, dari tahun 1945, setiap 17 Agustus itu pasti diadakan upacara bendera merah putih. Mau di Istana Negara, mau di sekolah, mau di mana, mau di pelosok, mau di komplek rumah, mau dimanapun, itu diadakan acara upacara yang dihadirkan oleh para pejabat pemerintahan, presiden, wakil presiden, bla 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 bla, dan segala macamnya. Hah? Terus tiba-tiba NTT sedang berduka, turut berbelasungkawa, ya. Tahu NTT berduka, terus maunya gimana maksudnya? Upacaranya dibatalin? Hah? Kemerdekaannya dibatalin gitu? Hah? Hari 17 Agustusnya tuh dicoret gitu, dihilangin? Apa bagaimana kata gue? Lu juga kalau mau berduka, yang bener-bener maksud gue, ini 17 Agustus itu udah ada setiap tahun ya. Ini jangan jadi dipelintir jadi seolah-olah jadi kayak gue nir empati, jadi miss empati gini ya. Enggak, cuman gue apa ya, gimana ya cara gue jelasinnya? Terserah deh lu mau nganggep POV kayak gimana. Yang penting gini loh, 17 Agustus itu setiap tahun sudah ada dan sudah direncanakan. Itu pesawat tempur, pesawat tentara, bendera, paskibraka, semuanya tuh sudah dipersiapkan. Sedangkan bencana alam, amit-amit, nggak ada yang tahu, amit-amit, nggak ada yang tahu tuh bencana alam. Terus tiba-tiba NTT bencana alam, NTT berduka, terus kita nggak merayakan kemerdekaan gitu, ah? Apa bagaimana maunya deh? Sekarang yang mau gue bahas adalah Pemda Flores NTT-nya pun mengadakan upacara di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah berduka, di tengah-tengah bencana. Nggak dikritik juga, ah? Nggak dikritik juga. Merdeka, merdeka, berduka, berduka. Pemerintah sudah melakukan beberapa bantuan dan beberapa penanganan terkait bencana alam yang terjadi di NTT sana. Kalau nggak percaya nih, gue kasih buktinya. Plak, tuh, gue kasih buktinya. Makanya baca literasi, baca berita, jangan tinggalin berita. Lu apa-apa berduka, apa-apa berduka. Ini kata gue ya, kalau ada orang NTT yang denger, kalau gue jadi orang NTT, gue akan tersinggung loh. Kedukaan daerah gue, kedukaan bencana gue, itu dijadiin ajang buat kayak gini-gini. Enggak, bukan buat jadi ajang cari kesedihan kayak begini di hari kemerdekaan. Berduka, berduka, merdeka, merdeka. Gimana nih gue jelasinnya? Gue kalau jadi orang NTT gue tersinggung. Untung gue bukan orang NTT. Nah gue nggak tahu orang NTT-nya beneran tuh tersinggung apa enggak. Kedukaannya bencana mereka dijadiin hal-hal kayak gini, dijual-jual untuk hal-hal kayak gini. Hah? Oke, gue tanya simple aja, maunya gimana? Lu mau kita satu Indonesia ini gimana? NTT berduka. Terus lu maunya kita rakyat Indonesia satu Indonesia ini maunya gimana? Nggak pasang bendera? Hah? Pasang bendera hitam gitu? Apa bagaimana maunya? Hah? Kagak ngerti gue nih pola pikir yang kayak begini-begini kata gue. Nih jangan dipelintir gue jadi nir empati. Enggak begitu. Maksud konten gue nggak begitu. Nggak begitu, lu benerin dulu deh mindset pola pikir lu kata gue. Jangan jadi pung begitu elah. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena bantuannya sudah sampai di desa kami, ya di desa Compang Veluk, Kecamatan Lampareda. Jadi bantuannya itu berupa 2 mok setengah beras. Sementara ini tambahannya dari desa yaitu 1,5 kilo ditambah 2 bungkus mie. Kalau dari pemerintahnya itu entah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya lumayan 2,5 mok ya, walaupun sedikit tapi kami bersyukur karena bantuan ini sangat berarti bagi kami. Alhamdulillah ya kakak, sudah mendapatkan bantuan 2,5 mok beras dan 2 mie sedap. Lumayan buat ganjal perut.
Bapak Presiden, itu saudara-saudara kita yang ada di NTT yang terkena bencana gempa bumi itu butuh bantuan yang banyak, Bapak. Karena bantuannya masih sedikit ya. Mudah-mudahan bantuan dari pemerintah pusat segera turun sebanyak-banyaknya untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Bismillah. Masyarakat kita, saudara kita yang ada di NTT yang terkena bencana gempa bumi sedang menunggu bantuan Bapak. Tenang kakak, bantuan dari pemerintah pusat akan segera datang sebanyak-banyaknya. Tunggu ya, tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kakak dan saudara-saudara yang lain diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, serta kesabaran. Semoga NTT lekas pulih kembali. Bantuan yang diberikan negara untuk saudara-saudara kita di NTT dinyinyirin. Aduh, saya sudah nggak habis pikir. Ketika mendengar kabar saudara-saudara kita di NTT tertimpa musibah gempa, rasanya kayak hancur banget di saat ribuan warga harus bertahan di tenda pengungsian dalam kedinginan dan juga trauma. Dan mereka banyak yang juga masih belum ketemu dengan keluarganya. Tapi jujur, yang bikin saya makin hancur gitu ya. Kenapa ketika ada berita baik dan langkah cepat kayak gini, justru minim gitu dibahas, minim untuk diamplifikasi. Sementara di media sosial masih ada saja ketikan-ketikan yang tega banget gitu, nyinyir dan sibuk mencari-cari celah. Apakah memang empati kita ini sebagai manusia udah bener-bener mati? Apa gimana sih? Coba kita buka mata gitu dan kita melihat realitasnya seperti apa. Kemarin Seskap Teddy gitu ya mengonfirmasi bahwasannya atas perintah langsung Presiden Prabowo, negara memberangkatkan 50.000 paket bantuan baik dari logistik makanan, kebutuhan dasar, dikirim lewat pesawat Hercules ke Maumere langsung. Ada yang lewat pakai kapal logistik juga. Dan gak cuma itu gitu loh, Presiden juga Oke, baik, itu dia teman-teman. Oke ya. Jadi kita melihat bagaimana di sini masyarakat benar-benar antusias untuk menyambut Kang Deddy Mulyadi. Selain daripada yang tadi saya sebutkan tentang toleransi, tentang bagaimana persaudaraan. Kalau dalam Islam itu ada namanya konsep ukhuwah insaniyah. Jadi ukhuwah insaniyah ini saudara semanusia, saudara seinsan, bahwa kita boleh beda agama tetapi kita dalam aspek kemanusiaan tetap saudara, bahwa kita tetap saudara dalam bernegara, dalam berbangsa. Dan itu yang kita miliki pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa ada rasis, tanpa ada syara, justru menjadi hal yang tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Begitu ya. Ini indahnya Indonesia kita ketika ada pemimpin-pemimpin yang begitu dekat dan mereka berbeda keyakinan. Sungguh sangat menarik sekali teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.